artis menjadi caleg? Kepentingan dapur. Ya, artis menjadi caleg ya dia harus cerdas secara emosional dan cerdas secara capacity buildingnya. Suarakan hati nuranimu untuk kepentingan rakyat, khususnya rakyat kecil. Wahai penyanyi-penyanyi yang bersuara emas. Himbauan. Wahai. Itu kan pepatah juga. Iya, kalau Suarakan suaramu itu bukan hanya untuk lagu, tapi keindahan bagi rakyat. Jadilah Nuri ketiga. Jadilah kakak tua ketiga. Dan kok bisa? Tidak banyak bicara, sekali bicara penting. Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu, memadu kasih. Namun sayang malu rasanya, biar ku cari nanti caranya. Memang sekarang malam perpisahan, namun awal lahirnya percintaan. Harapanku dapatlah kau rasakan, meski belum aku menyatakannya. Oh kiranya aku telah jatuh cinta, senyumlah sayang sekali lagi, sebagai tanda aku tak sendiri. Oke, seru ya. Tapi ini agak lancar ya. Ternyata kita itu adalah penggemar dangdut. Keputusannya itu. Oke teman-teman Watenggayan, tema kita kali ini adalah caleg artis. Artis yang berbondong-bondong menjadikan dirinya seorang calon legislatif, ya kan? Betul, Pak? Betul. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah mereka memang dari kesadarannya sendiri untuk menjadi anggota dewan, atau mereka memang dipinang oleh partai-partai yang ingin menaikkan elektabilitas partainya, atau menaikkan suara partainya, atau menurut Mas Juding apa alasan mereka ingin menjadi anggota legislatif itu? Ya, alasan yang kedua tadi yang benar. Apa itu? Jadi mereka ya dipinang. Oh. Jadi sebetulnya seorang artis itu ya manusia biasa, John. Cuma bedanya kalau kita itu tidak dikenal, mereka dikenal. Oh. Jadi pemilih Indonesia rata-rata itu mereka nggak mengenali satu-satu orang yang dipilih. Tapi begitu di tempat penyoblosan dilihat, oh ini ada nama artis, coblos. Dan artis itu orang yang bisa mengumpulkan massa. Yang kedua, artis sendiri, secantik-cantiknya artis, sepopuler-populernya artis, seganteng-gantengnya artis, lama-lama akan jadi tua. Ya. Lama-lama akan jelek juga. Kalau udah jelek nggak laku, John. Ya. Nah ini kesempatan. Kalau jadi artis harus cantik, harus menarik. Tapi kalau jadi legislatif, nggak harus menarik, jelek juga nggak apa-apa. Yang penting bayaran. Nah, saya kira tadi yang penting isi otaknya. Ternyata yang penting bayaran. Isi otaknya mah sama aja. Bayaran. Kamu kok senyum-senyum nggak enak? Ada apa kamu? Saya senang pernyataannya, lancar dalam komunikasi tapi banyak ngawurnya. Tentu berseberangan. Memang diciptakan demikian dia. Ya, tapi dia pemikirannya udah bagus ya, menurut saya perkembangannya keren ya, Ko Jeding ya. Menurut saya ini
artis kalau sudah lari ke pencalekan ya memang masa depan untuk keartisannya sudah mulai buram. Ya, rata-rata ya. Mulai umur berapa udah mulai pensiun gitu larinya ke sana. Tapi menurut saya tetap partai politik jangan istilahnya dia tidak bisa menjual keartisannya selama dia tidak punya kapasitas. Harus punya kapasitas. Jadi ibarat artis itu seperti burung kakak tua, ini hanya metafor saja, analogi. Ada 2 burung kakak tua, yang satunya itu dia bisa menyanyikan lagu yang kakak tua tersebut, tetapi yang satunya diam, tidak bisa bersuara. Itu justru yang malah laku itu yang diam itu Pak John. Malahan. Kenapa? Karena itu yang diam tadi pencipta lagunya. Nah, oleh Kadang-kadang ngawur juga. Rusak. Ya, intinya bahwa oke lah artis boleh masuk ke sana tapi kapasitasnya itu. Cuma persoalannya kan itu untuk bangsa istilahnya ketika sudah gak laku. Apalagi sekarang ini kan dunia pertelevisian tidak seramai dulu setelah media sosial ini kan. Orang pada lari ke YouTube, YouTuber dan sebagainya malahnya. Bahkan Deddy Corbuzier sendiri sudah nggak pernah ke televisi kayaknya. Jadi ruang studio seperti Waton Gayang ini adalah masa depan kita. Tapi mau sampai kapan? Amin. Kapan-kapan. Ya, sampai kapan 30 juta per bulan tuh ya? Oke lah. Tapi kita mudah-mudahan mendapatkan titik wancinya pasti ada. Ya ada. Begitu Pak John. Ya. Oke, sekarang sebelum Pak RT dulu, Pak RT gimana Pak RT? Fenomena artis jadi caleg ini. Sebetulnya untuk menjadi seorang caleg tuh semua aja secara aturan semua aja punya hak ya, karena semua punya hak untuk dipilih dan memilih kan. Pada dasarnya itu. Nah, untuk seorang artis mungkin dia punya semacam kelebihan pertama karena dia populer dulu kan. Nah, karena dia punya modal dasar kepopuleran itu biasanya ini cenderung antara dimanfaatkan atau memanfaatkan. Nah, kalau dia dipinang berarti itu dimanfaatkan oleh partai politik karena dia meminang seorang artis yang udah punya nama. Nah, kalau udah punya nama, udah populer, berarti kan paling enggak udah dikenal atau punya basis massa. Nah, tapi semua tidak begitu. Ada yang memang dia berangkat dari hati nuraninya sendiri, dia pengen menyuarakan tentang hal yang dia yakini. Contohnya dulu seorang Anang yang dia ingin menyuarakan tentang pembajakan tentang ini yang di musik-musik itu kan. Nah, dia berangkat dari itu. Nek saya di musisi saya nggak akan bisa memberantas itu. Makanya dia masuk ke legislator kan. Jadi anggota DPR. Nah, itu nggak dipinang tapi berangkat dari dirinya sendiri. Nah, tentang itu macam-macam ya. Cuma sekali lagi seorang artis memang semacam punya ya tadi privilege atau keistimewaan bahwa dia punya kesempatan besar untuk dipilih karena populer itu tadi. Tapi aku yakin nih sebelah saya ini tidak ini akan mengkontra dia kalau bilang Anang itu benar-benar dari hati nuraninya untuk Dewan untuk ini yang saya tangkap. Saya gini, yang saya tangkap ini dia kenapa dia masuk di Dewan? Ya tadi dia punya semacam kegelisahan selama dia di musisi banyak pembajakan lagu-lagunya. Nah, gimana saya menyuarakan itu kalau saya nggak duduk di seorang yang bisa membuat undang-undang? Ini yang saya tangkap dari pernyataan Anang ya. Tapi ini kan nggak berlaku untuk keseluruhan orang kan, itu masing-masing gitu. Ya juga termasuk tidak berlaku untuk seorang Jeding Alexander ini bahwa katanya kan macam-macam kan, kalau Jeding tetap motifnya adalah kepentingan. Motif macam-macam kalau motif susah. Kira-kira nggak percaya gitu. Kalau itu ya kepentingan, jelas kepentingan. Jadi artis sendiri ya pengen dapur tetap ngebul. Kalau Anang sudah tua ya nyanyi suaranya sudah napasnya sudah kurang gitu. Mau ngarang lagu nafasnya kurang, udah enggak romantis kayak dulu lagi waktu sama Krisdayanti. Sekarang kan udah tua, jiwa romantisnya sudah hilang. Kira nonton ra trimo deh gitu. Cara-caranya untuk dapat duit ya udah jadi legislatif. Duduk bayar tiap bulan kalian. Senang dia. Dia pragmatis ya, cara berpikirnya pragmatis. Coba Mas Jeffrey tadi kayak memberikan sesuatu yang ini. Terus pendapatmu gimana, Bri? Tentang beberapa terserah mengomentari pendapat teman-teman ini atau kamu punya pendapat sendiri tentang caleg artis ini? Dia nggak punya pendapat. Sebenarnya begini Pak, saya setuju apa yang direkan 3 orang ini tadi sudah menyampaikan pendapatnya, saya setuju.
Mas Jeding, juga Pak RT juga saya setuju, juga Mas Kliwon. Bahkan saya tambahi ketika tadi seperti apa burung Nuri, burung kakak tua, yang satu berkicau, yang lebih mahal nggak berkicau, ternyata pencipta lagunya. Bahkan ada satu lagi sebenarnya, ada 3 yang cuman sedikit-sedikit bersuara, tapi juga penting. Cek gitu aja. Soundnya. Cek elek pakai labe nih. Cek. Tukang soundnya dia. Cek. Asu. Jadi kembali ke tadi apa? Cek sound. Cek gitu. Kembali kepada itu, Bri. Kembali kepada Jackson tadi, Bri. artis yang menjadi caleg Ya. itu. Sebenarnya ya apa ada juga untuk dari partai yang mengusungnya juga punya kepentingan. Oh, udah jelas. Dari ya. artisnya sendiri ingin berkepentingan juga gitu. Jadi saling memberi dan menerima sebenarnya. Itu jadi saya pikir itu sah-sah aja selama dia punya kapasitas untuk berpikir, untuk memikirkan apa amanahnya, apa yang misalnya dia di komisi apa, itu menjalankan tugasnya dengan baik gitu why not? Ya. Singkat aja saya. Gitu aja. Sekarang saya mau minta statement teman-teman. Satu kata, bukan satu kata sih, satu kalimat lah. Artis menjadi caleg. Menurutmu kan? Satu kata atau 2 kata? Satu kalimat aja. Satu kalimat ya? Satu kalimat. Ya harus nggak apa-apa selama itu memang berkalimat-kalimat kayaknya. Boleh, dibatasi begitu ya, demokrasi menjadi kacau di Mata yang ini. Enggak kan itu kan ya bukan demokrasi. Ini mau kalau kata-kata. bukan closing statement toh ini. Bukan. Anggaplah kalau misalnya itu nanti bisa kita sambung lagi kalau ada pendapat yang lain. Iya. Misalnya kalau saya artis menjadi caleg. Kepentingan dapur. Misalnya gitu. Satu kalimat. Tadi saya mengkritisi moderator kalau bisa memberikan pertanyaan yang sulit narasi. Lalu Setelah sulit saya nggak bisa jawab. Kecerdasannya terbatas. Asem ya. Satu kalimat ya Mungkin untuk artis jadi caleg. Ya, artis menjadi caleg ya dia harus cerdas secara emosional dan cerdas secara capacity buildingnya. Oke. Pak Ete. Suarakan hati nuranimu untuk kepentingan rakyat, khususnya rakyat kecil. Mas Jeding, apa saya ya? Artis menjadi caleg. Anda tidak sadar bahwa Anda sedang dimanfaatkan oleh partai. Menutup. Oh iya dong, satu kali. Gimana toh? kalimat. Mas Jeding. Wahai penyanyi-penyanyi yang bersuara emas. Himbauan itu. Wahai. Itu kan pepatah juga. Iya, kalau Suarakan suaramu itu bukan hanya untuk lagu, tapi keindahan bagi rakyat. Itu Bri. Cerdas ya. Oke, Bri. Oh, Bri. Jadi kalau caleg yang sudah jadi artis yang sudah jadi caleg ya. Iya. Jadi mungkin kata-katanya jadilah Nuri ketiga. Jadilah kakak tua ketiga tadi. Dan kok bisa? Tidak banyak bicara, sekali bicara penting. Cek. Kau bisa ketiga. Ini nggak masuk. Karena kalau dia nggak ngecek dulu, suara mereka bisa hancur gitu loh. Kalau artis mas, asu. Ya, oke teman-teman. Justru Kalau saya suaranya berpendapat jangan sebetulnya, nangis. saya berpendapat sebetulnya bahwa ya tadi seperti yang statement saya tadi itu ya. Sebetulnya menurut saya kalau artis yang sekarang menjadi caleg, sebetulnya dia sedang dimanfaatkan oleh suatu partai untuk mendulang suara, untuk mendulang besaran persentase suara mereka. Kalau pendapat saya. Pertanyaannya, apakah sebetulnya itu mereka sadar betul dengan itu, Mas? Atau mereka sadar, oh sebetulnya aku ini mampu gitu. Nah, sekarang dari siapa ya memulai itu ya?
Mungkin dari Kliwon lah. Jadi begini Pak John, ya. Kira-kira mereka itu Kliwon sebetulnya itu hebatnya dia selalu substansi, tidak sekedar kulit. Ya, maka saya perlu ingatkan kepada kubu sebelah, kalau ngomong itu harus substansi. Sama ketika berbicara mengenai pernah ada Nazarudin itu Nazarudin Koja itu mendapatkan hadiah dari raja. Nazarudin ini keledai. Tetap hadiahkan kepada kamu, tetapi syaratnya tolong ajari dia membaca. Terus Nazarudin membawa keledai pulang, seminggu kemudian datang dan raja langsung menyiapkan buku, dan luar biasa keledainya itu membuka satu lembar demi lembar dan sampai selesai, dan raja kagum, takjub luar biasa. Lantas raja bertanya, Nazarudin, bagaimana cara mengajari kamu membaca keledai? Lantas dia ceritakan ternyata setiap lembar itu dikasih gandum, setiap lembar buku kertas itu. Langsung raja, berarti dia tidak bisa membaca dong. Ya itulah manusia hari ini, dia hanya sekedar membaca tapi tidak mengerti isi. Artinya apa? Substansi itu penting. Ya. Oleh karena itu ini saya lanjutkan sedikit ya sebelum ke teman-teman. Yang menarik adalah ketika dikupas satu persatu, Kliwon itu ternyata menggunakan kacamata berpikir. Sementara Pak RT itu menggunakan kaca minus. Minus itu apa? Artinya apa? Kacamata minus itu kekurangan dari diskusi ini lalu ditambal oleh Pak Andi sehingga menjadi sesuatu yang nilai tambah. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya seperti sang pencerah kan itu. Nah, yang menarik lagi adalah Pak John, dia menggunakan kacamata penyelam. Dia tidak hanya menyelami dalamnya lautan, tapi dalamnya para narasumber, hatinya, pikirannya, lalu disatukan menghasilkan sebuah visi dan misi. Dan yang paling menarik adalah kacamata Kojeding, yaitu kacamata kuda. Jadi mati urip Jokowi. Jadi lurus, orang delok ke kanan kiri karena ketutup begini kuda itu. Ya. Dan yang terakhir lagi adalah Jupri, dia menggunakan kacamata plus. Karena plus itu kalau membaca kan supaya jadi gede. Artinya hal kecil digede-gede ke. Dibesar-besarkan. Ditambah lagi dia masih pakai kacamata plus, masih pakai kacamata riben hitam. Ya, cenderung dia sangat jahiliyah dan apa ya? Cenderung pemikirannya gelap dan sulit sekali untuk diterka, maunya kemana pikirannya gitu ya. Saya kira itu moncrot. neng kamera rakyat tombol jelas kita diketok su. sorry. Kakak kelas su. Begitu ya Pak John ya. Oke. Filosofi kacamata. Mantap. Sekarang apa lagi mau nambahin lagi sebelum kita tutup? Jadi dia menggunakan beda kacamatanya. Kacamata lebay. Itu lihat, netizen bisa lihat kacamatanya aja bundar. Dipikir kayak John Lennon. Ini hanya tutupi kerut-kerut ini orang. Ya, pakai kacamata bundar. Kacamata bundar. Jadi cara melihatnya berputar-putar di situ saja. Tanpa ada ujungnya. Itu sudah Pak John. Ada sinar-sinar ungu. Dia komentar filosofi kacamata yang positif tadi hancur gara-gara dia. Tutup. Udah nggak ada lagi yang komentar tentang artis menjadi caleg saat ini? Harusnya. Oh iya sih, sebetulnya pertanyaan saya tadi itu. Tadi saya pertanyaan kepada Kliwon tadi. Pertanyaan saya tadi ini sih. Menurut sadar nggak mereka itu sebetulnya mereka tadi memanfaatkan partai atau mereka merasa mereka mampu? Menurut Mas Jeding gimana? Ada yang sadar. Tapi yang tidak sadar banyak. Tapi justru menurut saya yang perlu disadarkan itu masyarakat. Jadi sebetulnya artis itu yang dipilih apanya Mas Jeding? Jadi dua-dua, John. Yang satu itu mereka mungkin betul-betul smart. Dan yang satu lagi karena kepopulerannya dia, karena suaranya indah, karena dia pintar menciptakan lagu, karena dia aktor yang ganteng, cantik. Tapi justru di sini yang harus kita cermati. Kita sebagai pemilih itu jangan melihat karena dia cantik, jangan melihat karena dia ganteng. Terus yang tapi lihat bagaimana hati nuraninya. Dan smart. Semat tamu. Waduh ya. Oke, sekarang Pri, menurutmu Pri, mereka sadar nggak sih kalau mereka tadi memanfaatkan partai atau mereka sadar betul bahwa mereka itu mampu? Menurutmu yang mana Pri? Kalau mereka dimanfaatkan partai, rasanya enggak juga ya. Buktinya mereka juga mau berkeinginan. Gitu. Kenapa mereka mau berkeinginan? Karena mereka kan harus dengan biaya sendiri kalau. Ya, mereka mengeluarkan biaya juga. Nah, artinya mereka juga punya
punya keinginan. Dua-duanya saling memanfaatkan seperti yang saya katakan tadi. Partai memanfaatkan kepopulerannya, sementara artis memanfaatkan itu untuk jabatan. Ya. Nah, itu. Tapi memang seperti kata Mas Jeding tadi, saya setuju juga. Walaupun jualan panci, tapi dia masih memikirkan artis yang smart itu tadi. Jadi memang bagaimana mereka mau punya kemampuan untuk berpikir, benar-benar memikirkan kemajuan, kemudian juga benar-benar punya kemampuan nurani juga, semua juga. Jadi bukan cuma kepopuleran aja yang dijual gitu. Itu aja mungkin. Di studio besok yang kalimat ini agak dipercepat gitu. Kenapa? Lambat ya. Gitu ya. Partai sudah partai. Sudah partai. Oh ya, belum partai. Gimana menurut Pak RT? Ya, itu sebenarnya apa ya? Dengan pertanyaan yang sama ya. Itu kan kepentingannya kita melihat dari sisi mana dulu. Untuk mungkin dari partai ya dia memang pengen untuk mendulang suara, untuk meningkatkan suaranya itu dari sisi partai kan. Nah, dari sisi artisnya dia memang ada yang berkeinginan ingin mengekspresikan dirinya setelah dia berkecimpung di dunianya yang sudah sekian lama. Nah, dia ingin mengekspresikan dirinya di tempat yang berbeda. Jadi ini ada hubungan yang saling menguntungkan atau saling membutuhkan sebetulnya. Jadi antara bahasa kasarnya dimanfaatkan dan memanfaatkan, tapi dalam hal yang positif kan. Karena kedua-duanya memang ya membutuhkan kan. Karena artis kalau pengen jadi legislator kan harus melalui partai politik kan. Partai politik kalau ingin meningkatkan suaranya ya harus cari yang populer, yang pintar, yang terkenal untuk supaya mendulang suara dengan tinggi kan gitu. Ya. Oke, Pak RT, terima kasih. Oh ya, untuk bahan pertimbangan sebetulnya pemilih kita atau orang Indonesia itu sebetulnya cerdas-cerdas, Mas. Ada satu partai sebetulnya, saya nggak menyebutkan partai mana. Sebetulnya dari awal mereka udah menggunakan artis-artis, Mas, untuk menjadi calegnya. Tapi ternyata ya nggak kunjung naik juga. Artinya masyarakat kita tuh udah cerdas dalam hal memilih. Untuk teman-teman artis, seolah-olah kita artis ya. Untuk artis yang menjadi caleg, Anda pakailah kepopuleran Anda, tapi jangan lupa Anda juga mengasah ini smart Anda. Sehingga Anda punya fungsi di DPR. Oke, sampai di sini dulu Oke, teman-teman nonton Gayung, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Tadi aja diedit sih. Ojo apik malah. Nah, aku tak edit. Ojo. Guyu ya, Bang.